Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nurse Dikade Bayu Sinta Sri Utami Eskap dengan NIM 210029910089, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan di SMK Kesehatan Bali Dewata. Selamat menyaksikan. Pada sana mengajari Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, tapi masih lemes ya. Ya, jadi biar semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Pada hari ini Jumat 5 November 2021, selama 90 menit ke depan kita bertemu kembali di kelas keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk doa Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin. kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, situasi sekarang ya kita harus tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Ya, ada 3M di sana. Apa saja? Yang pertama? Ya, memakai masker, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Ya. Kemudian selama mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak posisi duduknya tegak. Ya, supaya nyaman. Ya, mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Nah, Ibu absen yang pertama Niluh Ayu Widi Iswari. Ya, hadir. Gusti Ayu Viola Jagat Maita. Ya, nanti semua hadir ya. Ya, tidak ada yang izin ya. Nah, anak-anak, minggu lalu ya, masih ingatkah kita sudah mempelajari tentang apa? Silahkan. Pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang kompres dingin. Ya, betul sekali, kita mempelajari tentang kompres dingin. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak apa saja sih alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan tindakan kompres dingin? Oke, silakan. Alat kompres dingin ada baskom berisi air dingin, waslat dan handuk kering. Ya, berarti anak-anak ingat ya pembelajaran sebelumnya, berarti hari ini kita siap mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kompres hangat ya. Nah, coba dilihat ya pada PowerPoint Ibu ya, di sana ada gambar. Nah, kemudian tindakan apa yang dilakukan pertama kali? Kompres. Nah, selain kompres ada yang langsung minum obat. Nah, ada yang punya pengalaman? Ya, silakan. Jadi saya kan dulu pas demam itu ibu saya langsung ngasih obat gitu, panasnya nggak turun. Langsung saya diajak ke puskesmas. Langsung diajak ke puskesmas. Ya, terkait dengan permasalahan yang tadi ya pada gambar, maka dari itu Ibu ingin menjelaskan sedikit ya tentang kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi setelah mengamati PowerPoint guru ya, kemudian ada diskusi, nanti kemudian penugasan, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan tujuan dari kompres hangat dengan aktif dan disiplin. Kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasikan indikasi dan kontraindikasi pemberian kompres hangat dengan mandiri. Kemudian yang ketiga, menguraikan jenis kompres hangat dengan bertanggung jawab ya. Nah, di mana model pembelajaran yang pada hari ini Ibu gunakan adalah model problem based learning. Dengan aktivitas pembelajarannya yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Ya, nanti Ibu berikan suatu masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok.
Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Baik, lanjut. Nah, pada pembelajaran pada hari ini juga Ibu akan menilai. Ya. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Nah, kita masuk ke materi sedikit ya. Ibu ingin mereview sedikit tentang materi kompres hangat. Nah, ada pertanyaan, apa itu kompres hangat? Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan materi ajar, LKPD ya, apakah sudah dipelajari? Sudah. Nah, kalau sudah, apa itu kompres hangat? Yuk. Silakan. Baik, nama saya Febri. Kompres hangat adalah tindakan keperawatan dengan memberikan rasa hangat pada daerah tertentu dan menggunakan kantong yang berisi air hangat sehingga menimbulkan rasa hangat pada bagian tubuh yang diperlukan. Baik. Nah, ini menurut Potter and Perry ya. Jadi kompres hangat merupakan tindakan keperawatan dengan memberi rasa hangat ya pada daerah tertentu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, kita masuk ke tujuan. Nah, kira-kira kalau dilihat dari gambar ya, menurut pengertian tadi, tujuannya apa sih? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nila Harus Margayanti. Jadi tujuan kompres hangat itu kayak menangani demam atau menurunkan panas kepada yang demam, yaitu merilekskan otot-otot, memperlancar aliran darah. Oke, Segitu. baik, terima kasih. Nah, kita lanjut masuk ke jenis kompres hangat. Baik, kita lihat. Yang mana sih termasuk kompres hangat basah? Yang mana termasuk kompres panas kering pada gambar di depan? Saya Rizky, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Ya. Yang kompres hangat basah itu pada foto bagian kiri dan kompres hangat kering itu pada bagian foto kanan. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Ya, anak-anak, kita akan masuk ke kasus ya. Silahkan diperhatikan kasus yang ada di PowerPoint ya. Dari kasus tersebut diskusikan bersama kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, nanti silakan membentuk kelompoknya, kemudian diskusikan bersama kelompok, silakan mencari dari berbagai sumber informasi ya, dari buku paket kalian, dari materi ajar yang sudah Ibu bagikan, maupun dari sumber internet ya. Silakan kalian membuka handphone ya, tetapi materi yang di searching yaitu tentang kompres hangat. Kemudian diskusi Ibu berikan waktu kurang lebih selama 15 menit. Ibu akan bagikan LKPD dulu ya. Untuk kelompok 1 ya. Ya, bagaimana? Kelompok 1 sudah sampai di mana diskusinya? Sudah sampai. Sudah ditemukan permasalahannya apa saja? Sudah. Kemudian solusinya? Sudah. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Jadi waktunya sudah 15 menit berlalu. Jadi kita siap untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Jadi Ibu silahkan dari kelompok 1 dulu ya. Baik, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 1. Di sini kami melakukan kompres hangat. Jadi kompres hangat bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh dan mengurangi kram perut saat menstruasi. Presentasi tadi, apa ada yang ingin bertanya? Oke, jadi pertanyaan saya, pada pasien yang bagaimana kompres hangat bisa diberikan? Selain dari bagian tubuh yang sudah dijelaskan di PPT, apakah bisa dilakukan di bagian tubuh lain? Jika bisa, tolong berikan alasannya. Jika tidak, berikan juga penjelasannya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi?
Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari kelompok 3 ingin bertanya apakah kompres hangat itu efektif digunakan untuk menurunkan demam dan berikan alasannya. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yesi. Kan kalau yang di PPT itu cuma di ketiak, dahi, lipatan paha, sama leher. Jadi di sini bisa dikompres di bagian anggota tubuh lainnya seperti sendi, dada, perut, dan kaki. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Yanto. Nah, apakah kompres hangat itu efektif untuk menurunkan demam? Setelah kami diskusi bahwa memang kompres hangat itu sangat efektif menurunkan demam. Baik, pertanyaan sudah kita jawab. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, kita akan mengakhiri presentasi kami dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Anak-anak diskusi dan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Bolehkah suhu 39 berikan kompres hangat? Kalau memang tidak membaik, silakan minum obat baru apalagi disertai dengan sendi-sendi. Ya, terakhir, apakah boleh mandi? Iya, boleh. Jadi kita masuk ke kegiatan penutup. Ya, dimana pada kegiatan penutup Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Yang pertama itu kita dapat mengerti apa sih itu kompres hangat. Yaitu kompres hangat itu adalah tindakan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien yang mengeluh nyeri. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis kompres hangat. Ada dua, yaitu kompres hangat kering dan kompres hangat basah. Terus yang ketiga, kita dapat mengetahui kompres hangat bisa kita aplikasikan kepada pasien yang apa saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Dian sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan lanjut ke post-test. Ya, jadi silakan anak-anak masukkan dulu buku-bukunya. Ya. Kemudian LKPD yang sudah dikerjakan bisa dikumpulkan ya sebagai bahan untuk Ibu menilai. Ya. Ya. Untuk post-test Ibu akan kirimkan soal ke grup kalian ya, silakan dijawab ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab 5 soal ya, silakan dijawab. Apa yang sudah kalian pelajari? Nah, yuk silakan. Ya. Yang kita pelajarin tadi itu ada tentang kompres hangat, yaitu ada kompres hangat basah dan kompres panas kering. Apa lagi? Di sini tadi kita juga sudah membahas kasus tentang menstruasi dan nyeri otot karena kram. Nah, baik. Kemudian terima kasih. Apakah ada yang belum kalian pahami dari materi kita hari ini? Ada? Semua sudah paham ya? Ya, baik. Jadi materi tentang kompres hangat ini tentunya kalian bisa terapkan nanti di rumah. Ya, ketika menghadapi kasus-kasus seperti demam, nyeri, ya, jadi kalian bisa melakukan tindakannya di rumah. Jadi minggu depan kita bertemu lagi dengan materi masih sama tentang kompres hangat, ya, tetapi kita bertemunya di laboratorium, ya. Jadi kita akan melakukan bagaimana sih cara melakukan kompres hangat. Ya, jadi tolong silahkan dipelajari materinya, SOP-nya. Pembelajaran sudah berakhir, tadi diawali dengan doa, kemudian ditutup dengan doa. Ya, silahkan ketua kelas dipimpin. Teman-teman, saya beri sebentar.
kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin. Silakan ditutup. Ya. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Jangan lupa